Kota Taif berada di lembah pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran SKI. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan kalian tugas untuk membaca materi SKI yang ada di buku paket kalian. Kalian sudah mempelajarinya ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk pembelajaran SKI-nya, Ibu kali ini cukup menerangkan kota Taif saja ya. Untuk sementara waktu di pertemuan kali ini Ibu hanya menerangkan kota Taif. Nanti minggu depan Ibu akan menerangkan hijrah Taifnya. Oke anak-anak, ayo kita lanjut ke kota Taif. Oke anak-anak, kita belajar di kota Taif. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan kota Taif. Nah, di dalam kota Taif ternyata kota Taif itu memiliki udara yang sejuk dan tanahnya yang subur. Kenapa? Karena kota Taif itu berada di lembah pegunungan. Nah, di Taif karena tanahnya yang subur, Taif bisa ditanami oleh tumbuhan anggur, delima, kurma, dan sayur-sayuran yang lainnya. Sebenarnya banyak lagi buah-buah yang bisa ditanam di kota Taif. Nah, kota Taif itu berada di lembah pegunungan. Nah, di sini ya, di lembah pegunungan Asir dan pegunungan Al-Khodo ya. Di pegunungan lembah Asir dan pegunungan Al-Khodo. Nah, Taif juga di sini tidak Ibu tuliskan ya. Taif juga salah satu tempat atau wilayah perbatasan perdagangan antara kota Taif dan kota Mekah. Nah, jarak kota Taif dari kota Mekah itu sekitar berapa? Sekitar 80 km. Kurang lebih sekitar 80 km. Ternyata dekat antara kota Mekah ke kota Taif. Nah, kota Taif itu termasuk kota yang penting dalam sejarah Islam. Kenapa? Nah, di sini kota Taif itu ternyata ada atau tertera juga di dalam surat Al-Quran, yakni adalah surat Az-Zukhruf ayat 31. Kalian bisa lihat di Al-Quran kalian surat Az-Zukhruf ayat 31. Nah, bacaannya yakni adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu 'alal rajulin minal qaryataini 'adim. Nah, yang memiliki arti bahwasanya dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar atau kaya dan berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, yakni Mekah dan Taif. Nah, maksudnya di situ apa toh? Maksudnya yakni ini ya, Taif dianggap setara dengan kota Mekah. Kenapa? Karena penduduk dua kota tersebut, yakni adalah kota Mekah dan kota Taif, di sini adalah mengingkari wahyu Allah dan Rasul Allah. Maksudnya apa? Tidak mempercayai kenabiannya Nabi Muhammad. Nah, di sini kota Taif itu mereka menganggap bahwasanya seorang Rasul itu seharusnya adalah seorang yang kaya raya dan berpengaruh. Mereka menganggap atau melihat Nabi Muhammad itu tidak pantas untuk menjadi seorang Rasul. Nah, pandangan penduduk Taif dan penduduk Mekah seperti itu. Nah, ternyata di kota Taif di sini memiliki penduduk yang disebut Bani Sahif ya, disebut sebagai Bani Sahif. Nah, di dalam Bani Sahif sebenarnya ada dua suku lagi, yakni adalah suku Ahlaf dan suku Malik.
ya, suku Ahlaf dan suku Malik. Di dalam suku Ahlaf dan suku Malik, ternyata di suku Ahlaf itu mereka atau penduduknya itu adalah menguasai bidang diplomasi, militer, dan penyembahan berhala. Nah, sedangkan dari suku Bani Malik itu menguasai bidang ekonomi, pertanahan, atau mereka banyak sekali menjadi sebagai tuan-tuan tanah. Jadi tanah mereka berada di mana-mana. Perekonomian kota Taif itu juga sangat bagus. Nah, ini sekilas penjelasan Bu Lulu tentang kota Taif. Nah, ini ya. Oke anak-anak, ini adalah penjelasan Ibu hari ini. Nah, tugas kalian bisa mencatat yang Ibu tuliskan di sini. Kota Taif dan sampai seterusnya sampai sini. Ya anak-anak ya. Kalian bisa catat atau bisa salin tulisan atau catatan Bu Lulu ini di buku tugas kalian masing-masing. Oke anak-anak? Nah, itu tadi ya anak-anak penjelasan Bu Lulu tentang kota Taif sendiri. Nah, nanti minggu depan Ibu akan menjelaskan hijrah Taif. Ya, kalian tunggu. Nah, tugasnya sudah Ibu Lulu sampaikan tadi. Oke anak-anak, mungkin cukup itu dulu yang perlu Ibu sampaikan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.